dan Daniel dengan MM 1758011022. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara resusitasi neonatus. 3. Selanjutnya saya akan memperagakan alat. Yang pertama ada epinephrine, terus ada spen, ada suction, di sini ada amubek dan sungkup, dan di sini ada kain bersih, dan ini sebagai stetoskop bayi. 3. Selanjutnya kita cuci tangan dan memakai APD. Untuk APD-nya sendiri itu ada kita memakai apron, ada kita memakai Google, kita memakai masker, dan kita memakai cap shower, head cap shower. Lalu di sini sudah ada datang bayinya. Kita buka sebentar. Kita perhatikan dulu untuk bayinya bagaimana di bagian kulitnya, apakah dia ada kebiruan atau kemerahan. Terus bagaimana pernapasannya, apakah dia spontan atau tidak spontan. Lalu kita perhatikan juga bagian dia nangis, datang dengan nangis atau hanya diam saja. Lalu habis itu kita bersihkan, lalu pindahkan bayinya ke kain yang bersih. Nah, pada saat dia sudah dipindahkan kepada kain yang bersih, kita berikan rangsangan kepada bayinya dengan cara menekan pada bagian belakang ke telinga baiknya seperti ini, atau dengan cara menepuk atau menyentil pada bagian telapak kakinya dengan cara lembut. 3. Lalu habis itu kita periksa bagian pernapasnya, apakah ada penyumbatan pada nafasnya atau tidak. Jika ada penyumbatan pada bagian nafasnya, kita suction dengan cara seperti ini. Tarik, lepas, buang. Tarik, lepas, buang. Tarik, lepas, buang. Lalu di bagian hidungnya, tarik, lepas, buang. Tarik, lepas, buang. Nah, setelah itu kita perhatikan untuk pernapasannya, apakah dia spontan atau tidak spontan. Jika dia spontan namun ada distress, kita lakukan CPAP. Jika CPAP juga tidak berhasil, kita pertimbangkan untuk melakukan inkubasi. Lalu kalau misalkan dia ada nafasnya spontan tapi ada cyanosis, kita harus melakukan oksigen kanul dengan memperhatikan bagaimana saturasi oksigennya. 3. Lalu jika pernapasan ini tidak spontan, kita cek untuk napas dan jantungnya. Dilakukan selama 10 detik. Jika dia kurang dari 100, kita akan melakukan PTP. Nah, untuk melakukan PTP-nya itu kita menggunakan ambubek dan sungkup. Pastikan sungkup ini menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu pada bayi. Lakukan seperti ini. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. 3. Lalu setelah kita melakukan tadi PTP-nya lah, kita lanjutkan dengan memeriksa lagi untuk nafasnya dan lagi. Jika dia di bawah 60 dan untuk pengembangan dadanya, pernapasannya itu tidak adekuat, maka kita cek lagi bagian bayinya, posisi bayinya, apakah bagian kepalanya ini terlalu ekstensi atau dia fleksi. Kita benarkan lagi posisinya. Selanjutnya kita periksa apakah ada penyumbatan bagian pernapasannya, atau kita periksa juga pada sungkupnya apakah ada kebocoran atau tidak. Jika dia masih saja dengan nadi yang di bawah dari 60, lalu untuk untuk pernapasan dada tidak adekuat, maka kita lakukan resusitasi neonatusnya dengan cara kita meminta bantuan medis lain. Tolong, dengan cara seperti ini. Kita menggunakan dua jari jempol kita di bagian dada di bawah sternum. Kita lakukan dengan 3 kali opresif dan juga 1 kali ventilasi. Tekan, 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 tekan.
3. Selanjutnya kita cek lagi bagian nadinya apakah dia kurang dari 60 atau sudah lebih dari 100. Jika dia masih kurang dari 60, kita berikan epinefrin IP dengan cara menyuntikkan pada vena umbilikalisnya. Sudah. Lalu kita cek lagi menggunakan stetoskop bayi untuk denyut jantungnya. Bagaimana jika dia masih kurang dari 60, kita ulangi lagi dengan cara-cara yang seperti tadi semuanya sampai dia lebih dari 100. Jika tidak lebih dari 100 terus, maka kita pertimbangkan untuk rujuk dan kita lakukan kita konsultasi dengan pasien, keluarga pasien. Dan jika dia sudah lebih dari 100, maka kita berikan perawatan bayi baru lahir. Mungkin cukup dari saya bagaimana resusitasi neonatus. Terima kasih.